orang kira-kira? Oke, nanti kita lihat ya. Jadi ini secara otomatis sekarang Teams ini sudah melihat siapa yang masuk, siapa yang mental, siapa yang keluar masuk, siapa yang masuk telat, ya semuanya sudah ada ya. Jadi saya tidak perlu lagi memanggil satu-satu namanya, karena nanti di akhir sudah ada presensi yang memang sudah bisa saya download otomatis. Oke, silakan dibuka kameranya. Hari ini kita akan diskusi mengenai seperti apa sih mata kuliah ini. Dan saya hanya cuman 8 pertemuan ya. Selainnya itu nanti workshop ya. Jadi 8 pertemuan itu kita akan bermain-main dengan karya kamu. Namanya juga kreatif, berarti kamu harus create sesuatu. Artinya kamu yang bekerja. Oke, saya hanya penghantar saja dan juga sebagai pembimbing ya. Jadi ada 2 karya yang nanti harus kamu there are two no, I can say this is literary works because it is related to your major. So you have to create a poem and then a short story. Yeah. Because those 2 literary works will be discussed on your workshop later on. So you will have a workshop, and then yeah, the speaker will be chosen by Miss Mika. Maybe in the 9th or the 10th meeting, you will have a workshop. So just prepare your works, yeah, poem or short story. So both of the literary works will be discussed on the workshop later on. Yeah, let me check who's on the meeting for today. Guys, please open up the camera for a while. Can I invite you to open up the camera so that I can take a screenshot? Oh, ini wajah-wajah yang saya hampir lupa ya. Ini yang angkatan 2000, are you the batch of 2020? Are you? Ini angkatan 2020 ya? Oh no. Kampus, Sir, 2018, Sir. Oh, iya. Yang kemarin last semester I taught you about phonology. Was that it? Yes, Sir. Oh, I see. Okay, some of you, not all. Iya, kalau lihat wajahnya saya jadi ingat apa sih yang terakhir saya ajar ke kamu, materi apa. Oke. And then I taught you at the time speaking 3, some of you. Yeah, okay. And let me take the screenshot. Please give your best smile. 1, 2, 3, go. You can take the photo on your chat box. I will save it first. Ya, saya actually sebenarnya saya itu bukan dosen yang bidang yang dipilih untuk ya. Hanya saja karena dosen sastranya belum ada karya sastra, jadi saya yang disuruh mengajar mata kuliah ini karena saya punya karya sastra. Jadi saya nggak tahu deh. Harusnya memang Miss Mike, Bu Susan yang mengajar mata kuliah ini. Tapi karena mereka belum ada karya, jadi mungkin nanti mata kuliah ini akan dicek. Yang mengajarnya ini ada karyanya enggak. Nah, jadi mungkin itu pilihan. Jadi saya sebenarnya terpaksa ya
terpaksa. Tapi saya akan berbagi pengalaman saya bagaimana menghasilkan sebuah karya sastra meskipun itu ini hanya penyemangat buat kamu ya. Jadi sebelum kita mulai diskusi, I will lead the prayer for today. For the other religion, I will lead in Christianity, but for other religion, please make your prayer in your beliefs. So let us pray. Thank you, God, because we are gathering here because of your grace, because of your love, and thank you for blessing our family also. And today we are going to learn something, especially for a subject of workshop on creative writing. Please bless my students and I, so that we can share many things, we can take some benefit or advantages from this course. And at the end, we say thank you also for all the whole time that you've given us in this discussion session. Thank you. In the name of Jesus Christ, we say amen. Ya, teman-teman, saya akan sharing sedikit mengenai how to create a poem or a short story. Let me speak in bahasa first. Jadi sebenarnya sudah lama sih saya itu selalu membuat coret-coretan, atau misalkan saya lagi bahagia, saya tuliskanlah puisi saya di sebuah kertas. Ketika saya sedang sedih atau kalian bilang dalam keadaan galau, saya tuliskanlah rasa galau saya itu di kertas. Dan ternyata coretan-coretan singkat saya itu Ada apa? Kenapa? Ada yang mau bicara? Jelas nggak suara saya, Louis? Jelas, Sir. Iya. jelas. Jadi pengalaman saya membuat karya itu tidak dibuat-buat gitu, karena memang saya memang suka gitu. Intinya ketika kamu menyukai suatu hal, one day gitu ada benefitnya untuk kamu gitu ya. Jadi beda ketika orang memaksakan untuk membuat sesuatu dengan orang yang mencintai sesuatu dan menghasilkan karya gitu. Saya itu tidak artinya saya membuat karya itu tidak perlu diapresiasi oleh orang lain, karena saya berpikir this is for me, this is my memory gitu ya. Ini karya saya yang nanti akan saya nikmati di masa tua nanti gitu. Dan awalnya memang saya kan bukan merantau ke Jakarta, bukan jadi pendidik, tapi kan saya memang pekerja kantoran kan. Gitu. Ternyata memang Tuhan berkehendak lain. Sekarang saya jadi pengajar. Dan ternyata hasil karya saya yang dulu saya tulis tuh bisa saya bagikan ke orang lain melalui buku puisi saya, buku ontologi cerpen saya gitu ya. Meskipun ini memang diterbitkan oleh self publishing atau yang memang bukan major ya. Kalau minor publishing itu royaltinya itu beda dengan yang major. Kalau yang major kan seperti Gramedia, Gunung Agung. Kalau minor tuh tetap ada memang hukumnya, karena memang penerbit atau penerbit tersebut memang dibawahi oleh Ikatan Penerbit Indonesia atau disebut dengan IKAPI. Gitu. Jadi tidak asal-asalan. Nah, royaltinya memang sedikit guys, tapi saya bukan melihat dari royaltinya, tapi saya bahagia ketika karya saya itu dibaca oleh orang lain, ya. Jadi intinya karena Pak Jokowi bilang apa-apapun sekarang yang penting adalah hasilnya, gitu ya. Dan saya bersyukur sebelum pun saya masuk ke jurusan sastra, saya sebenarnya sudah ada karya. Nah, itulah yang saya bagikan pengalaman saya untuk kalian, gitu. Nah, jadi makanya saya bilang tadi sebentar ya, ini signal saya jelek di sini. Saya change modem dulu ya. Nah, intinya ya udahlah, saya okein lah ketika Miss Mika bilang yang mengajar itu harus ada
hasil karya sastranya baru ketika nanti diakreditasi, jadi ketahuan bahwasanya memang saya itu cocok mengajar ini gitu ya, saya okein lah. Sebenarnya saya nggak mau gitu. Semester lalu saya mengajar mata kuliah ini juga mendadak ya, jadi awalnya bukan saya pengajarnya. Nah, itulah sejarah singkat kenapa saya mengampu mata kuliah ini. Nah, bagi kalian yang memang masuk ke jurusan sastra, saya akan nanti pasti akan membandingkan hasil karya kalian dengan yang bukan jurusan sastra. Contohnya, ada yang di sini yang mengambil translation. Saya ingin membandingkan nih, benar nggak sih yang masuk ke jurusan sastra ini hasilnya lebih baik atau lebih bagus dari yang beda jurusannya gitu ya. Jadi tapi penilaian saya itu hanya untuk diri saya, tidak mengurangi penilaian untuk akademis kamu. No. Ya, itu tidak positif nanti. Oke. Nah, setelah itu ini saja background kenapa saya history, why do I teach you on this subject, and then saya berbagi. Nah, inilah kalau mau lihat hasil karya saya ini boleh saya share untuk kalian bisa lihat. Nah, kalau disebut dengan ontologi itu biasanya kumpulan ya dari beberapa penulis. Atau kalau ontologi itu bisa kumpulan puisi tapi dituliskan oleh satu orang penulis. Kenapa saya nggak bisa share ya? Oh iya. Nah ini guys, saya tunjukin ini dulu ya. Yang ini karya saya yang diterbitkan oleh self publishing ya. Ini bercerita tentang namanya juga cinta dan kehidupan, berarti berisi tentang kumpulan cerpen ya. Ini ada volume 1, ada volume 2-nya juga ya. Oke. Yang selanjutnya kok ini foto lagi. Selanjutnya ini ya. Ini tentang puisi-puisi yang saya buat sejak remaja sampai saya tua begini. Ada hasil karya di sini yang memang tahun 2010 ya. 2010-an lah sampai di bawah 2020. Nah, ini syair kerinduan ini. Nah, kenapa saya buatkan puisi yang di back cover-nya ini yang tentang ini? Karena saya pikir saya suka puisi ini dan puisi ini ada memori tersendiri untuk saya. Jadi saya jadikanlah ini karena diminta oleh si penerbit harus ada contoh gitu di belakang back cover-nya. Jadi ini ya. Nah, jadi inilah antologi namanya ya, tapi ini kumpulan puisi. Nah, ini disebut dengan ontologi guys. Ontologi ini maksudnya ini kumpulan hasil karya dari 21 penulis, berarti ada di sini 21 cerpen ya. Namanya juga prosa cinta, nyanyian prosa cinta berarti berhubungan dengan perasaan, cinta ke pasangan, cinta ke hewan, pokoknya cinta ini kan universal. Oke. Nah, ini yang terbaru yang kemarin ya. And then ada lagi nggak ya? Kalau yang formal ada kan yang tentang pengajaran bahasa Inggris. Nah, ini satu lagi. Ini 15 penulis ini adalah yang terbaik puisinya diambil. Ini ontologi puisi, judulnya Daun-daun Berguguran. Nah itu saja guys, karena memang saya harus menunjukkan karya saya, artinya buat kalian sebagai penyemangat ya, apalagi kalian ya harusnya yang masuk jurusan sastra at least gitu ya, nanti kalian ada karya sastra yang dibukukan bersama-sama yang menjadi satu memori gitu, artinya kalian pernah melakukan sesuatu
di mata kuliah ini. Itu nanti urusannya Miss Mika ya. Saya hanya pemandu untuk mata kuliah ini sebelum kalian workshop. Siapkan satu buah puisi yang bertemakan, temanya itu tentang persahabatan. Saya hanya ingin melihat dulu sejauh mana kalian bermain dengan kata-kata. Jadi dari puisi kalian itulah nanti saya menganalisis bagaimana menjadikan puisi itu lebih berwarna gitu ya. Jadi kita namanya kreatif berarti berkarya dulu baru kita analisis atau diskusi. Kata buku kan nggak teori-teori tentang bagaimana menulis sesuatu yang baik, karena seorang penulis itu punya keunikan tersendiri dalam menyampaikan isi kepalanya gitu ya. Jadi kalau misalkan si Mufti, puisi Mufti dibilang orang bagus ataupun dibilang orang jelek itu relatif. Nah, itu kan memang hasil analisis dari pembaca. Jadi jangan kamu langsung down ketika orang bilang ini puisi kamu jelek banget. Iya buat dia, tapi buat orang lain gitu. Jadi tidak ada batasan atau penilaian secara khusus karya yang bagus itu seperti apa. Apalagi di puisi ya. Kalau cerpen iya. Kalau namanya cerita iya. Yang pertama adalah kohesif. Kohesif itu artinya ceritanya itu harus ada alurnya. Ya. Kamu kan sudah belajar writing is Lisbeth. Jadi nggak merta-merta Ibu Budi ke sawah, terus tiba-tiba di kalimat bawahnya saya mencintai Susila. Ya kan nggak kohesif namanya. Ya, itu cara penulisan yang anak SD atau anak TK bisa aja, tapi kalian kan nggak mungkin seperti itu lagi ya. Kohesif artinya harus bertalian, kalimat pertama, kedua, dan ketiga, dan a whole paragraph. Setelah itu, paragraf yang pertama juga harus berhubungan dengan paragraf kedua. Gitu. Jadi bukan hanya kalimat-kalimat dalam paragraf yang harus sinkron, tapi antar paragraf juga harus ada benangnya. Ya. Nah, itulah memang seperti itu secara umum. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Dari tadi saya udah capek loh guys. Saya itu lagi I got a flu, fever. Saya dosen UKI harus profesional katanya. Ya udah, saya tetap mengajar kalian. Ayo, jangan malas-malas bertanya. Kalian udah semester berapa ini? Udah mau lulus ya? Apalagi yang seperti Adiranto ini ya, yang ikut MBKM harus ya aktif karena sekolah sudah tingkat level yang lebih lah. Artinya kalau sudah mengalami kuliah dengan orang asing atau di kampus asing harusnya kelihatan dong ya. Jadi biasanya mahasiswa-mahasiswa yang aktif bertanya artinya kepo gitu, curious. Orang kepo itu secara filosofi ya orang yang mau belajar. Ya kan? Anak kecil kan kepo terus kan? Dari keponya itulah dia belajar, oh ini kalau ketusuk pisau sakit. Oh ini kalau ditendang bulat. Nah, karena dia kepo gitu. Nah, orang kepo itu jangan dicap negatif ya. Tapi kalau kepo tentang kehidupan pribadi seseorang itu negatif. Kalau kepo secara umum nggak apa-apa. Ayo, ada di sini yang angkatan 2020. Mungkin dia mau cepat lulus, akselerasi. Ada di sini angkatan 2020? Bukan, 2019 pastinya. Ada? Coba raise hand.
raise hand. Oh, ada. 2018. 2019 turunkan tangannya. Kalau 2018? Oh iya, Alek, Claudia. Nah ini angkatan berapa ya si Penil ya? Nil, kamu angkatan berapa sih? Tadi 19 cuman udah telat kan mau ngangkat sir. Kenapa bang? 19 sir, cuman pas mau ngangkat telat tadi udah ganti ke 18. Oh, enggak, artinya kamu masuk ke kampus itu 2000 berapa? Bukan lulus SMA-nya. Masuk ke kampus? Udah sir. Oh, artinya kamu di sini banyak satu angkatan ya? Iya sir, memang banyak yang angkatan bareng saya sir. Iya, Sar. Banyak, Sar. Oh, memang harusnya di semester kamu ya ini ya. Oh, teman-teman yang senior kamu ini mungkin belum ngambil kayaknya. Eser angkatan Penil juga ya? Iya, Sar. 19. Oh iya, benar. Oke, baiklah. Tidak masalah angkatan keberapa, yang penting lulus aja nanti. Ingat, meskipun nanti kalian ada workshop itu kan pembicaranya bukan saya. Tetap penilaian itu mulai UAS dari saya. Jadi hasil dari workshop itu nanti akan saya nilai juga. Saya nanti ikut juga ya. Tapi mulai sekarang mungkin kalian sudah bersiap-siap untuk membentuk panitia ya. Karena Miss Mika juga akan meminta nanti panitianya. Coba tanya senior kamu yang semester lalu, ada di situ Enrico, ada si pokoknya angkatan senior kamu yang di atas kamu sekarang lah, persis angkatan di atas kamu, buat sebuah kepanitiaan untuk workshop tersebut gitu. Siapa yang nanti dokumentasi, siapa yang menghubungi pembicara dan segala macam. Oke. Nah, di sini juga kalian buat sebuah workshop ya. Meskipun dananya bukan dari kalian, dananya dari kampus, tapi membuat kepanitiaannya tuh kalian. Baik. Saya cuma ada sekitar not more than 10. Tapi di list ini ada 38, including me. Berarti 37, banyak sekali. Gimana saya nanti mengoreksi hasil kalian ini ya? Sayanya harus lembur nanti kalau mengoreksi karya kalian ini. Tapi nggak apa-apa, itulah suka dukanya ketika memiliki banyak mahasiswa ya. Makin berwarna lah hidup saya. Ada di sini yang sudah mau lulus tahun ini? Angkatannya siapa yang tahun ini harusnya bisa lulus? Angkatannya si Jason ya. Ada di sini angkatannya Jason? Nggak usah malu, nggak usah malu. Saya kan sudah kenal Ada, kalian Sir. dari kecil. Dari Ada, kecil Sir. lagi. Siapa itu? Coba. Ada, Sir. Ada, Sir. Alek, kamu berapa mata kuliah lagi semester ini? Oh, keseluruhannya ya, Sir? Atau SKS? Keseluruhan kamu ambil berapa SKS semester ini? Oh, kalau semester ini 24 SKS, Sir, karena ada perbaikan mata kuliah, Sir, nilai. Oh iyalah, tapi kamu nggak ikut MBKM lagi kan? Enggak, Sir. Iya, angkatan kamu nggak kayaknya.
Oke. Tapi sudah pernah ngambil mata kuliah ini nggak sebelumnya? Belum? Belum, Sir. Baru ambil yang workshop pertama ini, Sir. Baru ngambil tahun ini. Semester ini, Sir. 7. Iya. Oh, ini kamu berarti semester 7 ya? Iya, Sir. Siapa yang kira-kira yang kamu tahu yang sudah melakukan penulisan skripsi, teman kamu? Yang mungkin di asrama. Oh, di asrama belum ada, Sir. Kalau yang angkatan kami, yang setauku Doras, Dita, Enrico. Yang tahun ini ya, Sir, yang udah nyusun, Sir, setauku. Yang 3 itu dari penjurusan apa, Lek? Kalau kamu tahu? Dita kayaknya sastra ya? Dita iya, Sir. Literatur. Kalau salah konsentrasinya literatur. Kalau Jason juga literatur. Enrico? Iya, Enrico translation sama si Doras translation, Sir. Belum dapat pembimbing berarti? Belum lah kayaknya. Kok saya nggak tahu ya? Oh belum, masih kolokium berarti. Oke. Baik. Kalau penjurusan penerjemahan, kalau Pak Bena masih ada, berarti ketemu saya, Pak Bena, dan Bu Yus. Kalau literatur banyak banget. Kalau penerjemahan dan linguistik, erat ya kalau ada kalian mau ngambil linguistik, tapi harus dihubungkan dengan sastra dan terjemahan karena tidak ada lagi penjurusan linguistik. Kalau dulu masih ada. Oke. Baik. Ya karena ini kita nggak ada silabus ya guys ya. Saya tidak perlu menyusun silabus karena saya hanya mengampu mata kuliah ini hanya sampai 8 pertemuan. Saya hanya nanti akan diskusi dan berbagi. Pokoknya kalian bikin karya, kita bahas bareng-bareng, itu aja. Dan contohnya gini guys, membuat sebuah karya itu ternyata ada triknya juga ya. Jadi seorang penulis yang baik itu ternyata, yang baik karyanya ya, ternyata dia memang orang sosial ya, karena kita kan orang sosial ya. Karena anak yang masuk jurusan sastra, ekonomi, itu kan termasuk sosial, humaniora. Sudah banyak mengalami namanya makhluk sosial, sering bertemu orang lain dalam kehidupannya, dan dalam kehidupannya itu sering mendapatkan problem. Jadi orang yang sering mendapatkan problem, hasil puisinya juga ternyata mengindikasikan dia itu nggak jauh-jauh ya, karya yang kita hasilkan itu ada pastinya cerita tentang kehidupan si penulis atau kehidupan di lingkungan si penulis gitu. Jadi kita bisa tarik benang merahnya tadi ya. Tekniknya adalah yang baik itu coba kamu membuat kalimat atau bait-baitnya itu atau struktur kata-kata yang ada di dalam kalimatnya itu seperti contohnya saya merasa ketakutan itu dengan apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dengarkan. Jadi six senses kita ini kita lepaskan melalui kita ceritakan apa yang kita rasakan, kita lihat, kita dengarkan melalui kata-kata. Jadi dari saya merasa ketakutan malam ini bisa kita buat menjadi beberapa kalimat ya. Di tengah hutan rimba ini aku sadar bahwa aku sedang sendiri di gubuk tua ini. Nah, lolongan anjing yang tak henti-hentinya membuat bulu kuduku berdiri. Nah, jadi kamu sampaikan apa yang kamu rasakan, gitu ya. Nah, contohnya
desir alunan bergesekan membuat suasana hatiku damai dan tentram, disertai angin sepoi-sepoi seakan-akan menyentuh wajahku. Jadi di situ kalian sampaikan melalui apa yang kalian rasakan, apa yang kalian dengarkan dengan kuping kalian, apa yang kalian rasakan seperti tadi di kulit kalian. Seperti tadi kan bulu kuduk berdiri kan. Jadi jangan terlalu klise, ya kan? Apa namanya, secepat kilat berlalu. Maksudnya secepat kilat berlalu seperti apa sih? Ya bilang aja dalam sekejap seperti asap yang terlihat hanya sedetik dan kemudian menghilang dari pandangan saya gitu. Jadi buat agak lebay, tapi memang tidak lebay yang membuat orang muntah ya. Artinya ketika kalau asap kan memang seperti asap yang terlihat sekejap menghilang dari pandangan saya. Jadi bukan cepat kilat berlalu. Nah, enggak seperti itu, tapi buat seperti apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengarkan gitu. Ya. Nah, benda mati juga kan ada bunyinya seperti vacuum cleaner yang kamu dengarkan berisik dari tetangga, atau mungkin alunan apa namanya, nada-nada lagu tetangga yang membuat kamu menikmatinya, seperti nyanyian merdu yang terdengar dari tape recorder tak berhenti gitu ya. Nah, sama seperti yang aku rasakan saat ini. Aku sedang merindukan kekasihku yang sedang jauh di luar kota atau di jauh dari jangkauanku gitu. Nah, jadi kalian bisa kembangkan dari satu kalimat bisa dibuat apa namanya ya, lebih indah dengan menerangkannya seperti apa yang kamu rasakan, yang kamu dengarkan. Pokoknya itulah permainan-permainan para penulis yang menggugah atau membuat si penikmat pembaca atau pendengar, kalau lirik kan didengarkan, kalau teks dibaca. Nah, itulah yang membuat si pembaca dan si penikmat atau si pendengar merasa terkesima dan ikut terhanyut dalam permainan kata-kata yang dibuat oleh si penulis. Nah, itu ya guys ya. Jadi minggu depan coba kalian buat kamu, apakah membuat kamu muak dengan sifatnya yang keras kepala, atau malah membuat kamu menjadi seperti seseorang yang berharga di dunia ini. Jadi buatkan puisinya ya, tidak perlu panjang lebar. Sar, tadi suara Sar nggak kedengeran, Sar, putus-putus. Yuk, ada pertanyaan? Ya, Sar, bisa diulang, Sar, sekarang tadi? Sudah. Sudah, Sar. Sudah, Sar. Sampai mana tadi Sudah, putusnya? Sampai puisi yang minggu depan. Iya, Sar, jelaskan puisi apa yang harus dibuat. Iya. Minggu depan buatkan sebuah puisi. Saya ulang lagi kan yang saya bilang temanya tentang persahabatan. Udah? Sir. Maaf, Sir. Saya keluar sendiri. Alek keluar sendiri, sudah bisa masuk sendiri. Alek chat bisa, katanya keluar sendiri. Alek udah masuk belum?
Sir, saya izin ke toilet. Aduh, saya nggak baca chat kalian guys, nggak apa-apa lah. Kalau izin ke toilet nggak perlu bilang. Ya, yang penting kalian sudah dengarkan. Maaf Sir, saya keluar sendiri. Ya udah nggak apa-apa. Masih dengar saya? Masih, Sir. Masih, Sir. Ya, jadi minggu depan buatkan sebuah puisi tentang persahabatan. Buatkanlah seindah mungkin seperti yang saya bilang tadi. Masuk pakailah indera-indera kalian itu menikmati bagaimana suasana persahabatan yang dulu atau sekarang kamu alami. Ya, apakah persahabatan itu membuat kamu yang tadi saya bilang cinta itu kan secara umum. Cinta itu artinya seperti apa? Oh, di saat aku sedang berduka, sahabatku menyentuh pundakku dan mencoba untuk membuatku tertawa dengan dengan senyuman pokoknya buatlah seindah mungkin ya. Karena saya persahabatan saya itu karena memang sahabat terlalu banyak ya, jadi sudah banyak suka dukanya gitu ya. Jadi saya kalau untuk puisi tentang persahabatan itu banyak banget. Nah sekarang yang saya ingin coba tuh puisi tentang tentang anak didik, karena seperti inilah yang saya rasakan sekarang ya. Jadi saya ingin membuat sebuah puisi itu yang berisikan tentang rasa yang dialami oleh seorang dosen atau guru ya, berhadapan dengan siswa-siswa atau mahasiswa zaman now. Nah, karena belum dapat ya, temanya sudah dapat tapi belum. Artinya butuh saya kayaknya harus jalan-jalan dulu ke gunung ini ya. Terlalu jenuh saya di monitor di depan laptop ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan guys. Mudah-mudahan minggu depan suara saya tidak parau begini ya, tidak bindeng. Ada pertanyaan sebelum kita menutup pertemuan hari ini? Tugasnya dikumpulin kemana, Sir? Bukan dikumpulin, share screen minggu depan, dibaca dan kita bahas bersama. Oke, pakai bahasa Indonesia aja kan ya, Sir? Boleh, terserah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, karena kita belajar bahasa Inggris dan kita orang Indonesia, boleh terserah kalian pilih yang mana ya. Sudah? Oke. Jadi kalian bikin karya dulu, ada karyanya baru nanti kita bahas bersama. Oke. Ada pertanyaan lain? Tuasnya buat puisi ya, Sir? Tadi putus. Ya, mungkin minggu kedua dan ketiga kita masih menganalisis puisi hasil karya kalian. Minggu selanjutnya baru kita nanti ke short story, cerita pendek. Sudah? Ada lagi pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kalian juga akan bersiap-siap dengan mata kuliah yang lain. Saya akan akhiri, tapi sebelum saya akhiri, saya meminta Mailisa, can you lead our prayer to end this meeting, Mai? Yes, sir. Okay, please. Let's pray. Dear Jesus, we have finished our study. Hopefully, what we learned today can be useful for us. Now we will continue our activities. Please bless us and bless Sergun. In Jesus' name, amen. Thank you, Sir. Bye. Thank you, sir. Have a nice day, sir. Thank you, Sir. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir.